Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel ini. Sudah lama kita tidak membahas sejarah dari peradaban kuno. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah dari peradaban Babilonia, sebuah peradaban yang pernah menjadi pusat dari sejarah Mesopotamia. Dua raja terkenal dari Babilonia yaitu Hammurabi dan Nebukadnezar II, di mana pemerintahan keduanya terpaut sekitar 1000 tahun. Periode Babilonia kuno merupakan pengganti dari peradaban Sumeria. Sekitar tahun 2004 sebelum Masehi, dinasti ketiga Ur telah runtuh. Sementara itu, di kota Babilonia berkembang menjadi kota besar dan menjadi sebuah kerajaan kuat. Berikut ini kita akan membahas lebih lanjut di dalam sejarah peradaban Babilonia. Sekitar tahun 1894 sebelum Masehi, seorang Amori yang bernama Sumu Abum berhasil merebut kekuasaan di kota Babilonia, Akkadia. Dia kemudian mendirikan dinasti pertama yang akan memerintah Babilonia sebagai kota merdeka. Dinasti Amori merupakan dinasti pertama yang memerintah Babilonia. Pada waktu itu, Babilonia hanyalah sebuah kota kecil yang sering terjadi konflik. Akan tetapi, selama 100 tahun berikutnya, raja-raja Babilonia terus berusaha untuk membangun Babilonia. Kemudian, pada tahun 1792 sebelum Masehi, raja ke-6 dari dinasti Amori yang bernama Hammurabi naik tahta. Pada masa pemerintahannya ini, kekuasaan Babilonia sebagai sebuah kerajaan terus berkembang. Hammurabi merupakan seorang raja yang terampil serta memiliki bakat di dalam hal diplomasi ataupun strategi militer. Selama 42 tahun masa pemerintahannya, dia mengubah Babilonia menjadi kota terkemuka di Mesopotamia dan menciptakan sebuah kekaisaran yang membentang dari Asyur di utara hingga Teluk Persia di selatan. Pada masa pemerintahannya, seni dan ilmu pengetahuan berkembang pesat, menjadikannya sebagai zaman keemasan pada periode kerajaan lama. Pada masa pemerintahannya, Hammurabi mengabdikan dirinya untuk membangun kuil dan kanal serta menetapkan kode hukumnya. Selama beberapa tahun, dia kemudian berkonsentrasi untuk membangun hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Pada tahun ke-29 masa pemerintahannya, ia mengubah taktik dengan berganti menjadi kebijakan yang lebih agresif untuk memperluas kekaisarannya dengan cara militer. Pada tahun 1762 sebelum Masehi, Babilonia berhasil menaklukkan Larsa. Hammurabi kemudian melanjutkan penaklukannya dengan mengalahkan raja-raja Elam, Mari, dan Esuna, serta dua raja yang kuat di Mesopotamia Utara, yakni Samsi Adad I dan Isme-Dagan. Babilonia kemudian mencaplok seluruh Sumeria. Di utara, Hammurabi menguasai Asur dan mengklaim gelar Raja Sumeria dan Akkadia. Pengaruh Hammurabi terhadap sejarah Mesopotamia sangatlah besar. Selain membangun kerajaan yang luas, dia juga menjadikan Babilonia sebagai pusat Mesopotamia yang penting sehingga tetap menjadi kota terkemuka di Asia, yang bahkan setelah kematian Hammurabi pada tahun 1750 sebelum Masehi. Menurut sumber-sumber yang masih ada, Hammurabi adalah seorang penguasa yang adil dan jujur. Dari pusat pemerintahannya di kota Babilonia, dia memperhatikan rakyatnya dan membela yang lemah. Bahkan penduduk dua kota yang telah dihancurkannya, yaitu Mari dan Esuna. Hammurabi memperlakukan rakyat taklukannya itu sama seperti rakyat Babilonia. Hammurabi bahkan membangun tempat tinggal bagi mereka yang telah kehilangan rumahnya. Hammurabi seakan-akan mengesampingkan urusan pribadinya untuk urusan kerajaan dengan mengawasi hal-hal seperti irigasi dan pertanian, pengumpulan pajak, dan pembangunan banyak bangunan, terutama pembangunan kuil. Salah satu perhatian Hammurabi sebagai seorang raja adalah untuk memastikan bahwa aturan hukum dan keadilan ditegakkan di seluruh wilayahnya. Oleh sebab itu, Hammurabi menyusun kumpulan hukum dan dekrit yang sekarang dikenal sebagai Kode Hammurabi.
Meskipun Ur-Nammu, yaitu Raja Ur, telah memperkenalkan kode hukum pertama di Mesopotamia sekitar 3 abad sebelumnya, namun kode Hammurabi adalah klasifikasi hukum lengkap yang paling awal dibuat oleh manusia. Hammurabi sendiri mengklaim bahwa hukumnya terinspirasi dari Tuhan. Akan tetapi, para sejarawan modern memperkirakan bahwa kode tersebut berakar dari tradisi hukum Mesopotamia yang berasal dari zaman Sumeria. Kode Hammurabi ini ditemukan pada musim dingin tahun 1901 sampai 1902 oleh sebuah ekspedisi arkeologi Prancis yang menggali reruntuhan Susa di barat daya Iran, bekas wilayah Elam kuno. Tim arkeologi telah menemukan 3 buah batu yang diukir dengan tulisan paku. Situs itu kemudian digali sehingga memperlihatkan sebuah prasasti yang diukir dari diodorit hitam dan berdiri setinggi 7 kaki. Tim arkeologi menyimpulkan bahwa prasasti ini dicuri dari Babilonia oleh seorang raja Elam pada tahun 1158 sebelum Masehi. Di bagian atas prasasti itu terdapat relief yang menunjukkan dewa matahari Samas yang diasosiasikan sebagai keadilan menyerahkan tokat dan cincin kepada Hammurabi sebagai lambang kekuasaannya untuk menjalankan hukum. Di bawah relief tersebut terdapat 16 kolom horizontal tulisan paku yang berbahasa Akadia dan Semit. Kemudian di sisi sebaliknya terdapat 28 kolom teks lainnya. Teks ini terdiri dari prolog atau pembuka, bagian tengah yang berisi hukum-hukum, dan epilog atau penutup. Kode Hammurabi dibuka dengan sebuah prolog di mana Hammurabi menyatakan bahwa para dewa telah memberinya peran khusus sebagai pemberi hukum dan pelindung bagi yang lemah. Di dalam prolog tertulis, Anum dan Enlil menunjukku untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Aku Hammurabi, penguasa yang soleh dan takut akan Tuhan, untuk memastikan bahwa hukum akan berkuasa di seluruh negeri, untuk menghancurkan yang jahat, sehingga yang jahat dan kuat tidak bisa lagi menindas yang lemah, untuk terbit sebagai matahari di atas orang-orang, dan untuk menerangi negeri. Hammurabi, sang penggembala rakyat, orang yang dinamai oleh Enlil, itulah aku. Prolog ini kemudian diikuti oleh hukum-hukum itu sendiri yang dibagi menjadi 28 paragraf. Para arkeologi modern telah mengidentifikasi 282 hukum yang di dalamnya memuat hukum properti, hukum komersial, dan hukum yang berkaitan dengan pernikahan. Hukum yang disebutkan berkisar dari denda dan pemukulan hingga mutilasi seperti memotong tangan atau mencengkil mata, kematian, hukum penjara, dan kerja paksa. Beberapa hukum pertama berkaitan dengan prosedur hukum yang tidak diikuti dengan benar. Sebagai contoh, satu hukum menyatakan bahwa jika seorang pria bebas menuduh pria bebas lainnya melakukan pembunuhan, tetapi tidak dapat membuktikan kesalahannya, maka penuduh itu sendirilah yang akan dihukum mati. Hukum lain menyatakan bahwa jika seorang pria bebas menjadi saksi dalam sebuah kasus dan tidak dapat membuktikan pernyataannya, maka saksi itu sendiri yang akan dihukum mati. Beberapa hukum juga mengatur tentang pelanggaran kontrak. Beberapa hukuman untuk pencurian dan perampokan sangat spesifik. Sebagai contoh, jika seorang pria merdeka membuat lubang di sebuah rumah dengan maksud untuk mencuri, dia akan dieksekusi di depan lubang itu dan kemudian ditutup dengan batu bata. Di sisi lain, jika terjadi kebakaran di rumah seorang pria merdeka dan seorang pria merdeka lainnya masuk untuk memadamkan api tetapi malah mencuri beberapa harta benda milik penghuni rumah, maka pencuri itu yang akan dilemparkan ke dalam api dan dibakar hidup-hidup. Tidak kurang dari 70 pasal dalam hukum ini berkaitan dengan hukum keluarga, karena keluarga sendiri merupakan unit dasar masyarakat. Kemudian, di dalam kode Hammurabi memperlihatkan bahwa anak laki-laki memiliki hak yang lebih besar daripada anak perempuan. Beberapa hukum lainnya mengatur tentang pernikahan dan hubungan antar jenis kelamin. Pelanggaran seksual dapat dihukum dengan keras. Jika istri dari seorang pria merdeka tertangkap basah sedang berhubungan badan dengan pria lain, keduanya akan diikat dan dibuang ke sungai Efrat untuk dibiarkan tenggelam. Yang perlu diketahui di dalam kode Hammurabi adalah bahwa hukum yang terkandung di dalamnya tidak berlaku sama untuk semua orang. Dalam masyarakat Babilonia, orang-orang menduduki kelas yang berbeda-beda dan hak-hak mereka ditentukan oleh status mereka.
Di tingkatan atas adalah orang-orang bebas dari kelas Awilu. Mereka adalah para bangsawan, orang kaya, dan pemilik properti. Berikutnya adalah kelas menengah yang terdiri dari orang-orang bebas yang disebut muskenu. Kemudian di kelas bawah yaitu para budak atau wardu. Sebagian besar budak adalah tawanan perang dan digunakan oleh raja dalam program-program pekerjaan umum seperti pembangunan kuil, jalan, dan saluran irigasi. Sedangkan yang lainnya adalah orang-orang yang dulunya pernah bebas namun dijadikan budak sebagai hukuman atas pelanggaran kode Hammurabi. Dalam struktur kelas ini, setiap kejahatan yang dilakukan memiliki hukuman yang berbeda-beda sesuai dengan siapa yang melakukannya dan kepada siapa kejahatan itu dilakukan. Jika seorang pria bebas mematahkan kaki seorang bangsawan, maka kakinya sendiri yang akan dipatahkan sebagai hukuman. Kemudian, jika orang itu melakukan kejahatan yang sama terhadap sesama anggota kelas menengah, hukumannya hanya berupa denda pembayaran perak. Namun, jika dia mematahkan kaki seorang budak, dia harus membayar setengah dari nilai budak tersebut sebagai kompensasi. Ada juga berbagai hukuman untuk kerusakan dan kelalaian di dalam perdagangan atau pekerjaan. Sebagai contoh, seorang arsitek yang membangun sebuah rumah yang telah runtuh dan menewaskan pemiliknya akan dieksekusi. Ataupun para pekerja di bidang perdagangan berhak atas upah minimum dan 3 hari libur setiap bulannya. Kode ini ditutup dengan sebuah epilog untuk memuji Hammurabi, karena pada masa pemerintahannya ini Babilonia menikmati pemerintahan yang stabil. Hammurabi telah menuliskan kata-katanya yang berharga pada sebuah prasasti dan mendirikannya di Babilonia di depan patungnya sendiri yang disebut sebagai Raja Keadilan. Epilog prasasti ini diakhiri dengan kata-kata, "Biarlah setiap orang yang tertindas yang memiliki tujuan datang ke hadapan patungku sebagai Raja Keadilan, dan biarlah dia meminta agar tulisan di prasastiku dibacakan kepadanya. Biarlah dia mendengar kata-kataku yang berharga, sehingga prasastiku dapat membuat hak-haknya menjadi jelas baginya, dan biarlah dia mengetahui hukum yang berlaku baginya, sehingga hatinya menjadi tenang." Dewa-dewa Babilonia diwarisi dari bangsa Sumeria dan Akkadia. Pemimpin dari dewa-dewa ini adalah Dewa Anu atau Dewa Langit. Tetapi pada periode Babilonia, putranya yaitu Dewa Enlil yang merupakan penguasa angin dianggap sebagai raja para dewa. Salah satu raja wanita yang paling penting adalah Dewi Ishtar yang merupakan dewi cinta dan perang. Dikenal oleh bangsa Sumeria sebagai Inanna. Ishtar digambarkan dengan Venus, sang bintang malam, dan sering diperlihatkan menunggangi singa sebagai hewan sucinya. Dari bangsa Akkadia, bangsa Babilonia mengadopsi 2 dewa penting lainnya, yaitu Samas atau dewa matahari dan Sin atau dewa bulan. 2 dewa lain yang sangat penting adalah Dewi biji-bijian atau Dagan dan dewa cuaca atau Adat yang bertanggung jawab untuk membawa hujan. Samas memiliki peran yang sangat penting sebagai hakim agung, dikenal sebagai penghancur kejahatan yang menguasai orang Babilonia seperti seorang penggembala atas kawanan dombanya. Dia digambarkan menjelajahi langit setiap hari dengan keretanya, melihat segala sesuatu yang terjadi di bumi. Namun daripada itu semua, salah satu dewa yang sangat terkenal pada masa pemerintahan Hammurabi adalah Dewa Marduk. Marduk menjadi penting karena perannya dalam kisah penciptaan di Babilonia yang diceritakan dalam puisi epik yang dikenal dengan nama Enuma Elis. Puisi ini menceritakan bagaimana Marduk mengalahkan Tiamat, yaitu monster laut purba yang merupakan simbol kekacauan. Dari tubuh monster ini, Marduk menciptakan bumi dan langit. Kemenangan Marduk atas Tiamat diperingati pada setiap perayaan tahun baru Babilonia, dan Enuma Elis dibacakan pada festival-festival tersebut. Orang Babilonia rupanya juga percaya pada kehidupan setelah kematian. Jiwa-jiwa orang mati dianggap melakukan perjalanan ke alam baka dan melanjutkan kehidupan di sana dengan cara yang sama seperti di bumi. Untuk alasan ini, orang mati dikuburkan dengan peralatan, senjata, pakaian, dan perhiasan yang sama dengan yang mereka gunakan di bumi. Aspek sentral lainnya dari agama Babilonia adalah kepercayaan kepada patung.
Dewa-dewa memiliki hubungan dengan bumi di dalam bentuk-bentuk patung. Dewa dianggap hadir di dalam patungnya, sehingga patung-patung itu diberi pakaian, diberi makan setiap hari, dan disapa seolah-olah mereka adalah makhluk hidup. Orang Babilonia percaya bahwa mereka telah ditempatkan di bumi untuk melayani para dewa. Berbagai cara digunakan untuk mengetahui pikiran para dewa. Para pendeta menggunakan berbagai cara untuk menentukan kehendak para dewa, termasuk mempelajari perilaku hewan di dalam kandang kuil, mengamati pola minyak di dalam air atau asap dari dupa, dan mempelajari pergerakan benda-benda langit. Jenis ramalan lainnya melibatkan studi tentang organ dalam hewan kurban. Selanjutnya, dikarenakan mempelajari benda-benda langit merupakan sumber pertanda yang penting, maka jaringan observatorium didirikan untuk mempelajari bintang-bintang dan fenomena seperti kilat, gempa bumi, badai petir, dan hujan es. Observatorium ini mengumpulkan data astronomi yang sangat akurat. Bangsa Babilonia disebut sebagai bapak astronomi. Peradaban Mesopotamia memang terkenal akan keilmuan di bidang astronomi. Keilmuan astronomi di dalam peradaban Babilonia ini akan diteruskan oleh Kekaisaran Persia dan disempurnakan oleh para cendekiawan Muslim pada saat masa kejayaan Islam. Bangsa Babilonia juga mengembangkan sistem matematika yang sangat maju, berdasarkan sistem angka seksagesimal dengan menggunakan angka 60 sebagai angka dasar. Ilmu ini diwarisi oleh bangsa Sumeria. Bukti yang dikumpulkan dari tablet-tablet yang ditujukan untuk sekolah Babilonia menunjukkan bahwa bangsa Babilonia telah memiliki tabel perkalian dan pembagian, serta tabel untuk menghitung kuadrat dan akar kuadrat. Oleh sebab itu, para pelajar matematika di Babilonia diajari cara memecahkan masalah geometris dan aljabar, dan sebagian besar pelajaran diarahkan pada masalah-masalah praktis yang berhubungan dengan teknik dan survei kuantitas. Bangsa Babilonia bahkan memiliki ukuran hitung untuk berat, volume, panjang, dan luas. Kemudian, di dalam pengobatan, teks-teks Babilonia kuno juga menunjukkan bahwa para dokter menggunakan berbagai cara untuk menentukan penyebab penyakit pasien dan kemungkinan kesembuhannya. Studi tentang pertanda merupakan bagian penting dari pekerjaan dokter. Misalnya, kemunculan jenis hewan tertentu di sekitar pasien dipercaya dapat mengindikasikan apakah dia akan sembuh atau tidak. Para dokter Babilonia juga meracik obat herbal untuk penyakit tertentu dan juga terkadang melakukan operasi bedah. Para dokter Mesopotamia sangat terampil dalam memperbaiki tulang yang patah. Akan tetapi, pada waktu itu, tentu pembedahan bisa berbahaya bagi pasien, sehingga dokter yang secara tidak sengaja melukai orang selama operasi pembedahan akan menghadapi hukuman yang keras. Setelah kematian Hammurabi, kerajaan Babilonia diserang. Putra Hammurabi, yaitu Samsu-ilina, harus menghadapi kota-kota yang memberontak di selatan. Di sisi lain, dari timur, bangsa Kasid mulai melakukan serangan ke dalam kerajaan Babilonia yang mulai melemah. Pada akhir masa pemerintahan Samsu-ilina, dinasti yang disebut sebagai dinasti Silen menguasai Mesopotamia Selatan dari Teluk Persia hingga Nippur. Selama sekitar 100 tahun berikutnya, Babilonia terus kehilangan wilayah. Kemudian, sekitar tahun 1595 sebelum Masehi, Raja Het yang bernama Mursilis I menyerbu Babilonia. Pasukan Het kemudian menghancurkan kota dan merampas kekayaan Babilonia. Raja Het juga mencuri patung Marduk dari kuil pusat kota Babilonia. Penaklukan Babilonia ini menandakan berakhirnya dinasti Hammurabi. Tahap selanjutnya dari sejarah Babilonia diselimuti oleh misteri. Kerajaan Babilonia yang telah hancur menjadi mangsa empuk bagi kerajaan-kerajaan lain. Salah satunya yaitu dinasti Silen yang berhasil menguasai Babilonia untuk sementara waktu. Kemudian, sekitar tahun 1570 sebelum Masehi, seorang raja Kasid bernama Agum II berhasil merebut kekuasaan di Babilonia. Agum II kemudian berhasil menguasai wilayah dari sungai Efrat hingga pegunungan Zagros.
Raja Kasid ini juga telah berhasil mendapatkan kembali patung Marduk dan mengembalikannya di kuil Babilonia. Tindakan ini ternyata membuat rakyat Babilonia percaya atas pemerintahan Kasid. Pada periode ini dimulailah pemerintahan Kasid di Babilonia. Raja-raja Kasid memerintah Babilonia selama 4,5 abad berikutnya, di mana kota Babilonia sekali lagi menjadi kota pusat pemerintahan dan budaya dari sebuah kerajaan Mesopotamia yang besar. Walaupun dinasti Kasid memerintah Babilonia untuk waktu yang lama, namun kerajaan ini memiliki berbagai ancaman dari kerajaan lain. Di sebelah timur, bangsa Huria yang berasal dari barat laut Iran mendirikan sejumlah negara kecil. Sementara di utara, kerajaan Mitanni mulai tumbuh dan menjadi kerajaan kuat. Selanjutnya, pada awal abad ke-13 sebelum Masehi, bangsa Kasa mengadakan perjanjian persahabatan dengan bangsa Het. Perjanjian ini dimaksudkan untuk melawan kekuatan Assyria yang terus meningkat. Pada tahun 1225 sebelum Masehi, Babilonia diserang dan diduduki oleh Raja Asyur yang bernama Tukulti-Ninurta I. Raja Asyur kemudian membantai penduduk kota Babilonia. Patung Marduk sekali lagi dicuri dan kali ini dibawa ke Asyur. Beberapa dekade berikutnya, dinasti Kasid melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan bangsa Asyur. Pemberontakan ini berhasil. Dinasti Kasid Babilonia kembali memperoleh kemerdekaannya. Akan tetapi, tak lama kemudian, pada tahun 1158 sebelum Masehi, Raja Elam yaitu Sutruk-Nahunte I berhasil menaklukkan Babilonia. Raja Elam kemudian menggulingkan dinasti Kasid dari pemerintahan Babilonia. Bangsa Elam juga mencuri patung Marduk ke Susa yang merupakan ibu kota Elam. Setelah periode ketidakstabilan di Babilonia, sebuah garis kerajaan baru yang berpusat di kota Isin muncul. Garis ini disebut sebagai dinasti kedua Isin, dan rajanya yang paling terkenal adalah Nebukadnezar I. Dia memerintah Babilonia dari tahun 1125 sampai 1104 sebelum Masehi. Nebukadnezar kemudian memulihkan kerajaan Babilonia dengan melakukan serangan ke bangsa Elam. Nebukadnezar I kemudian memimpin pasukan Babilonia untuk melintasi padang pasir menuju ibu kota Elam yang terletak di kota Susa. Pasukan Babilonia kemudian berhasil menaklukkan Susa dan membawa kembali patung Marduk ke Babilonia. Selama beberapa abad berikutnya, Babilonia diperintah oleh serangkaian dinasti-dinasti kecil. Periode ini ditandai dengan banyaknya serbuan suku-suku Aram dari arah barat yang merampas tanah pertanian Mesopotamia. Pada akhirnya, bangsa Aram menetap secara permanen di selatan Babilonia. Selama abad ke-10 dan ke-9 sebelum Masehi, bangsa Babilonia dan Asyur berhasil hidup berdampingan tanpa perang. Akan tetapi, pada abad ke-8 sebelum Masehi, muncul musuh baru di tengah-tengah kerajaan Mesopotamia, yaitu bangsa Kasdim, sebuah suku penutur bahasa Semit yang bermukim di sekitar Teluk Persia. Tidak seperti bangsa Aram yang semi-nomaden, bangsa Kasdim tinggal di tempat-tempat yang makmur. Mereka memelihara binatang ternak, serta mengendalikan rute perdagangan ke timur. Para pemimpin Kasdim bercita-cita untuk menduduki tahta Babilonia. Dan ternyata nantinya impian itu akan terwujud, di mana selama abad ke-8 sebelum Masehi, seorang jenderal Kasdim bernama Merodak Baladan sebanyak 2 kali berhasil menaklukkan kota Babilonia. Pada tahun 729 sebelum Masehi, setelah kematian penguasa Babilonia yang bernama Nabunasir, Raja Asyur yang bernama Tiglat-Pileser III memimpin sebuah penyerangan ke Babilonia. Dalam penyerangan ini, Raja Asyur berhasil mengalahkan pasukan Babilonia. Raja Asyur kemudian membangun pemerintahan di Babilonia dan menjadikan dirinya sebagai raja di Babilonia. Bangsa Asyur tetap menguasai Babilonia sampai tahun 626 sebelum Masehi.
karena di tahun itu seorang jenderal Kasdim yang bernama Nabopolassar memimpin pasukan Babilonia untuk mengusir bangsa Asyur dari Babilonia. Di bawah pimpinan Nabopolassar ini, pasukan Babilonia berhasil mengusir bangsa Asyur. Nabopolassar kemudian merebut tahta Babilonia, memulihkan kemerdekaan Babilonia dari bangsa Asyur dan mulai mengembalikan dominasi Babilonia di Mesopotamia. Pada saat Babilonia mulai mendapatkan dominasinya di Mesopotamia, di sisi lain kekuatan dari Kekaisaran Asyur mulai berkurang, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh Nabopolassar untuk memperluas wilayah Babilonia dengan menyerang Asyur. Dalam serangan ini, Babilonia tidak bergerak sendiri. Babilonia bersama dengan bangsa Media dari dataran Iran menyerang Kekaisaran Asyur dari dua sisi. Pasukan gabungan Babilonia dan Media pada akhirnya berhasil mengalahkan Asyur. Setelah kedua pasukan ini berhasil menjatuhkan ibu kota Asyur yang terletak di Niniwe. Dengan jatuhnya ibu kota Asyur ini menandakan Kekaisaran Assyria telah hancur. Dengan kemenangan ini juga, Nabopolassar menjadi raja dari kekaisaran yang luas yang membentang dari Laut Mediterania hingga Teluk Persia. Menaklukkan Niniwe menandai dimulainya Kekaisaran Neo-Babilonia. Pada tahun 605 sebelum Masehi, putra Nabopolassar yang bernama Nebukadnezar memimpin sebuah ekspedisi dalam melawan kerajaan Mesir. Pasukan Mesir pada waktu itu sedang berbaris menuju Suriah dan berhasil sampai di hulu sungai Efrat. Pasukan Babilonia kemudian menyerang pasukan Mesir di hulu sungai Efrat. Dalam penyerangan ini, pasukan Babilonia yang dipimpin Nebukadnezar berhasil memperoleh kemenangan yang luar biasa. Akan tetapi, pada hari yang sama, dia menerima berita kematian ayahnya. Nebukadnezar kemudian langsung kembali ke Babilonia. Dia naik tahta dengan mengambil nama Nebukadnezar II dan memulai salah satu pemerintahan terbaik dalam sejarah Babilonia yang mungkin saja bisa menyamai pemerintahan Hammurabi. Setelah menjadi raja Babilonia, Nebukadnezar II kemudian memulai ekspedisi menuju Karkemis. Pasukan Babilonia dalam waktu singkat berhasil menguasai Suriah, Fenisia, dan Yudea, di mana kota Yerusalem berhasil dijatuhkan oleh pasukan Babilonia pada tahun 597 sebelum Masehi. Beberapa tahun berikutnya, Yerusalem memberontak. Nebukadnezar II kemudian menyerang Yerusalem kembali dan berhasil menaklukkan kembali kota itu. Nebukadnezar II kemudian melakukan pembalasan mengerikan terhadap penduduk Yerusalem, di mana Yerusalem dibakar, pemimpinnya dihukum mati, dan sebagian besar penduduknya diangkut menuju Babilonia. Yang paling dikenal pada masa pemerintahan Nebukadnezar II adalah pembangunan besar-besaran di kota Babilonia. Nebukadnezar II merenovasi kuil-kuil Babilonia dan membangun bangunan baru dan megah di kota itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Taman Gantung yang disebut-sebut sebagai salah satu dari ketujuh keajaiban dunia kuno. Taman-taman tersebut konon dibangun sebagai hadiah untuk istrinya, yaitu seorang putri Median bernama Amitis, agar dia tidak merindukan lanskap tanah airnya. Taman Gantung ini terkenal di dunia kuno dan banyak disebut oleh para penulis Yunani seperti Strabo dan Diodorus Siculus. Akan tetapi, sampai sekarang penggalian arkeologi belum menemukan sisa-sisa peninggalan bangunan terkenal ini. Kemudian, pada tahun 562 sebelum Masehi, Nebukadnezar II meninggal dunia. Setelah itu, pemerintahan Babilonia mengalami perebutan kekuasaan. Pemerintahan yang tidak stabil di Babilonia ini kemudian dimanfaatkan oleh Persia yang pada saat itu sedang tumbuh. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Raja Persia yaitu Kores melakukan serangan ke Babilonia. Pasukan Persia berhasil memasuki Babilonia tanpa perlawanan. Setelah itu, Babilonia dianeksasi menjadi wilayah dari Kekaisaran Persia, dan masa-masa Babilonia sebagai negara yang merdeka telah berakhir. Banyak karya sastra yang berasal dari zaman Babilonia. Yang paling terkenal adalah epos Gilgamesh. Epos ini merupakan salah satu karya yang ditulis dalam huruf baku Akkadia. Ditemukan di atas tablet tanah liat di antara sisa-sisa perpustakaan Raja Asyur, yaitu Asurbanipal. Penemuan ini
terjadi pada saat ibu kota Asyur yaitu Niniwe digali pada abad ke-19. Epos ini dipercaya berasal dari zaman Hammurabi dan telah dicuri oleh Raja Asyur dari Babilonia. Epos ini menceritakan kisah Gilgamesh yang merupakan raja legendaris Sumeria. Dipercaya bahwa kisah Gilgamesh ini didasarkan pada karakter dari raja awal Uruk. Sebagai seorang pahlawan legendaris, Gilgamesh memiliki tinggi badan 11 kaki dan merupakan 2/3 dewa dan 1/3 manusia. Dia digambarkan sebagai raja dengan gaya berjalan yang agung. Gilgamesh memiliki seorang sahabat yang bernama Enkidu. Enkidu diceritakan merupakan seseorang yang bisa menyamai Gilgamesh dalam sebuah pertandingan gulat. Mereka berdua kemudian memulai petualangan. Petualangan pertama mereka adalah melakukan perjalanan ke hutan Lebanon, di mana mereka mengalahkan raksasa menakutkan yang bernama Cumbaba, yang merupakan raja Gunung Cedar. Kemudian setelah keduanya melakukan banyak petualangan, tiba-tiba Enkidu jatuh sakit dan meninggal kemudian. Dengan meninggalnya Enkidu membuat Gilgamesh patah hati, dan sejak saat itu kisahnya tidak lagi tentang pahlawan yang tak terkalahkan dan perbuatannya yang mulia. Akan tetapi kisah tentang Gilgamesh yang putus asa akan adanya kematian. Gilgamesh kemudian berniat untuk mencari keabadian. Gilgamesh melakukan perjalanan ke sebuah pulau, di mana pulau itu terdapat sebuah ramuan keabadian. Dalam perjalanannya ini, Gilgamesh berhasil menemukan ramuan kehidupan di dalam sebuah mata air. Gilgamesh kemudian mengambil ramuan keabadian dan memutuskan untuk pulang. Akan tetapi, di tengah perjalanan, Gilgamesh meninggalkan ramuan kehidupan itu di sebuah pantai, di mana ramuan itu dimakan oleh seekor ular. Karena telah kehilangan kesempatannya untuk menjadi abadi, Gilgamesh harus puas dengan menjadi manusia biasa. Akan tetapi, Gilgamesh menemukan penghiburan lain, yaitu dengan melakukan pekerjaan, di mana dia kemudian membangun sebuah tembok besar Uruk. Gilgamesh percaya bahwa tembok ini akan bertahan selama-lamanya, dan sejauh ini perkataan Gilgamesh tidaklah salah.